Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan, hari ini ketemu lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dalam ibadah live streaming GKPS Gaperta. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan jawaban melalui video yang dikirimkan ke WhatsApp grup pengurus guru sekolah minggu. Dan pemenangnya akan kakak tampilkan di penghujung acara ini. Jadi jangan lupa ikutin terus ibadah kita. Oke? Adik-adik apa kabarnya? Adik-adik sektor 1 apa kabarnya? Luar biasa. Masih tetap semangat ya, penuh sukacita. Adik-adik sektor 2 apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, tetap semangat. Adik-adik dari sektor 3, suaranya apa kabarnya? Luar biasa, semangat. Adik-adik tetap semangat, tetap rajin belajar dan patuhi protokol kesehatan. Kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Tapi ingat, sebelum kita saat teduh, mari kita persiapkan Alkitabnya, kemudian persembahannya. Jangan lupa pastikan handphonenya dan laptopnya dalam keadaan baterai full, oke? Oke adik-adik sudah siap? Kita akan mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami dan adik-adik sekolah minggu kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir dan berkenan untuk bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Haleluya, amin. Amin adik-adik, masih tetap semangat ya. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita akan bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Boleh tepuk tangan di rumahnya masing-masing ya. Ajak mama papanya juga. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan, harinya. Hari apa? Hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu, hari Minggu harinya Tuhan. Kita angkat pujian kita sekali lagi dan adik-adik harus tetap bersemangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari
Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kakak masih undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan gendang, ku puji, ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal ya adik-adik. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama, dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Hai adik-adik sekolah minggu GKPS Gaperta. Tadi kita udah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kita baca titah. Nah, sebelum kita baca titah, kakak mau tanya dulu. Minggu kemarin kita titah keberapa ya? Oh, adik-adik pinter semuanya ya. Pada ingat kalau minggu kemarin kita bindu ke ayat titah ke-7. Sekarang kakak bacakan titah ke-8. Adik-adik di rumah ikutin juga ya. Titah ke-8. Jangan mencuri. Dalam bahasa Simalungunnya, titah pawaluhkon, ulang ho manako. Dihafal ya adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan titah yang ke-8. Jangan lupa titahnya itu harus dihafal ya.
Adik-adik, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk bersama-sama bernyanyi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau aku kecil lemah, aku ini miliknya. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam hati. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih setia Tuhan dan lawatan Tuhan kepada kami. Hingga di pagi yang indah ini kami masih dapat menikmati kesehatan dan nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi ini juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan sampai kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga segala aktivitas guru sekolah minggu, khususnya di dalam ibadah ini Tuhan. Kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak luput dari dosa, karena Tuhan hapuskan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, yang menjadi nats kita pada minggu ini diambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Matius 27 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Nah, sudah sediakan Alkitabnya, begitu juga dengan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk menonton ataupun mengikuti ibadah secara online ini ya. Abang akan bacakan yang menjadi nats renungan kita pada pagi ini. Adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati. Matius 27 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakannya jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri yang menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya
Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakannya pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, abang ingin bercerita dulu bagaimana kisah tentang Yesus yang diolok-olokkan ini. Ini setelah Yesus keluar dari ataupun memasuki tempat wilayah Pilatus pada saat itu. Nah, Pilatus meyakini bahwa Yesus tidak memiliki kesalahan, sehingga saat ia diperhadapkan dengan Yesus, Pilatus sangat takut, ataupun Pilatus tidak tahu ingin memberikan hukuman apa kepada Yesus. Nah, namun ketika Yesus juga melihat Pilatus, Pilatus berkata kepada Yesus, "Tidak tahukah engkau bahwa aku memiliki kuasa atas kematianmu?" Dengan tenang dan tidak ada rasa takut, Yesus menjawab kepada Pilatus, "Hanya Allah yang memiliki kuasa atasku, bukan kamu." Nah, ketika Yesus mengatakan hanya Allah yang memiliki kuasa atasku, Pilatus merasakan ada sebuah ketakutan. Nah, abang mau ceritakan dulu bagaimana sebenarnya seorang Pilatus ini. Pilatus bukanlah seorang yang menyembah Tuhan ataupun menyembah Allah, tetapi dia menyembah banyak dewa-dewa yang begitu terkenal pada saat itu. Nah, ketika itu juga Pilatus tetap memandangi wajah Yesus yang tidak memiliki ketakutan itu. Lalu dia juga merasa takut, tetapi ketika Pilatus kembali lagi menghadap rakyatnya, dia mengatakan, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun dari dia," katanya. Tetapi masyarakat itu atau ada satu orang yang tiba-tiba mengatakan, "Engkau bukan kawan kaisar," begitu. "Jikalau engkau tidak menghukum dia, maka kami akan menghukummu." Nah, tentu ketika mendengar itu, Pilatus merasa bimbang, kebingungan. Apa yang ia harus lakukan? Di satu sisi akankah ia menghukum yang tidak bersalah? Atau di sisi lain, jikalau dia tidak menghukum Yesus, maka dia yang akan kena hukum. Nah, lalu pada saat itu, pada momen itu adalah hari Paskah, di mana yang biasanya pada saat-saat inilah sebuah atau seorang penjahat dilepaskan dari sebuah hukuman. Lalu Pilatus mencoba bernegosiasi ataupun mencoba merayu masyarakatnya untuk mengatakan, "Karena ini adalah tahun Paskah atau tahun pembebasan, maka aku meminta kalian untuk memilih, siapakah yang akan kita bebaskan, Yesuskah atau Barabas?" Begitu kata Pilatus pada saat itu. Tetapi pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu dengan keras mengatakan, "Berikan Barabas pada kami, bebaskan Barabas kepada kami." Nah, dengan sangat takut sekali, Pilatus akhirnya memberikan Barabas. Nah, asal kita tahu adik-adik, Barabas ini adalah seorang penyamun, seorang yang kriminal, pembunuh, penjahat kelas tinggi pada saat itu. Tetapi masyarakat di orang-orang Yahudi pada saat itu dan pemuka-pemuka agama pada saat itu meminta supaya Pilatus membebaskan Barabas. Nah, ketika itu juga orang-orang Yahudi juga berteriak supaya Yesus itu disalibkan. Lalu dengan takut Pilatus menuliskan sebuah surat untuk tentang penyaliban Yesus. Setelah Pilatus menjatuhkan surat tersebut, maka datanglah bala-bala tentara itu membawa Yesus ingin disalibkan. Nah, adik-adik sekalian, tema kita pada minggu ini yaitu belajar mengampuni sebagaimana Yesus juga telah mengampuni melalui hinaan-hinaan yang diterima oleh Yesus. Kalau kita lihat dari cerita tadi, sebenarnya tidak ada ketakutan pada hidup Yesus. Bahkan kalau kita bayangkan begitu besar kuasa Yesus pada saat itu, Yesus sebetulnya bisa melawan itu semua. Tetapi karena kasih setianya kepada kita manusia, ia tetap mengampuni. Nah, apa yang diharapkan Yesus kepada kita saat ini melalui kejadian-kejadian yang di Matius ini, di Matius 27 ayat 27 ini kepada kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Tentu bagaimanapun keadaan kita, Yesus mengharapkan agar kita tetap memilihnya.
Jangan seperti Pilatus tadi. Ada dua opsi yang diperhadapkan kepada Pilatus, yaitu memilih Yesus atau memilih jabatan. Nah, yang ditakut sebenarnya Pilatus ini takut akan kedua-duanya. Dia takut kepada Yesus karena Yesus itu tidak bersalah, tetapi dia juga takut akan kehilangan jabatannya. Nah, jikalau abang bertanya kepada adik-adik sekalian, apa yang kita takutkan, kan begitu? Atau apa yang sering diperhadapkan kepada kita? Contoh, apalagi sekarang masih adanya pandemi di COVID-19. Apakah dengan alasan pandemi ini kita tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan? Guru-guru sekolah minggu Gaperta telah berusaha untuk membuat ibadah melalui secara online ataupun secara virtual. Kita sudah dimanjakan, tetapi jikalau adik-adik masih belum atau tidak mau menontonnya, sama saja. Kita tidak memilih Yesus, tetapi kita memilih kenikmatan, contoh main game tadi. Nah, yang kedua yaitu tentang penolakan kepada Yesus. Ternyata orang-orang Yahudi itu, walaupun mereka sudah mengenal bagaimana kejamnya Barabas, dia adalah seorang pembunuh, penyamun, pencuri, tetapi Yesus yang tidak bersalah mereka tolak, malah mereka memilih Barabas tadi. Nah, karena tahun itu adalah tahun pembebasan, tetapi pemuka-pemuka agama Yahudi itu memilih Barabas. Sementara tadi udah Bang katakan bahwa Barabas itu adalah orang yang begitu kejam. Nah, kalau berdasarkan cerita ini, ternyata hingga saat ini pun masih banyak orang yang menolak Yesus. Tapi abang yakin dan percaya semua kita anak-anak sekolah minggu Gaperta sudah memilih Yesus. Nah, ini hanya ingin mengingatkan kepada kita. Banyak cobaan-cobaan yang datang kepada kita saat ini, terlebih lagi dalam dunia anak sekolah minggu. Salah satunya game dan juga pemakaian handphone yang berlebihan. Bahkan hingga lupa kita akan berdoa kepada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh penolakan kepada Tuhan atau contoh-contoh penolakan kepada Yesus. Yang ketiga yaitu ada tentang mengampuni ataupun ada tentang bagaimana sikap Yesus sebenarnya dalam konteks ini. Kalau abang pribadi diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, mungkin akan menangis kan begitu. Ataupun mungkin akan kecewa kan gitu. Enggak ada salah kok malah dihukum kan gitu. Aku enggak berbuat apa-apa malah dihukum, bahkan disalibkan gitu kan. Tetapi Yesus dengan tenang menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Pilatus, apa yang diberikan jawaban-jawaban dari masyarakat. Tidak ada ketakutan karena Yesus percaya kematiannya itu bakalan kembali atau karena dia itu adalah Allah kita. Nah, dari nats ini kita diajarkan mengampuni bagaimana Yesus telah mengampuni banyak orang yang bersalah kepadanya. Yesus telah diludahi, dipakaikan mahkota duri pada saat itu, tetapi Yesus tetap mengasihi mereka. Berdasarkan nats ini tadi dan juga tema kita diajarkan untuk tetap mengampuni tetap mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita sebagaimana Yesus sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Abang punya cerita tentang bagaimana mengampuni. Ada seorang yang bernama Dian. Ini teman abang. Dia ini sangat mempunyai kekurangan pada saat itu. Nah, banyak yang membuli dia. Lalu abang mendekati dia, mencoba untuk mendekatinya. Kenapa kau begitu hebat gitu? Sementara banyak orang yang membulimu tetapi engkau masih tetap kekeh ataupun tetap enjoy dia menjalani hidupnya. Terus ada jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh Dian ini. Dia mengatakan, "Ya, karena aku juga cerminan Allah." Kan gitu. Kekuranganku ini bukan kekurangan yang diberikan oleh Allah. Segambarku ini bukan fisikku yang begini bukan menandakan aku ini tidak segambar dengan Allah. Karena tubuhku yang cacat atau gambaran Allah itu bukan hanya sebatas fisik. Nah, aku mengimani itu bahwa pun tubuhku yang seperti ini, walaupun banyak orang yang membuliku, aku tetap cerminan daripada Allah. Nah,
Ternyata Dian ini mempunyai iman yang sangat begitu kuat sehingga ia mampu mengampuni teman-temannya. Wow, kalau kita diejek mungkin, kalau abang dulu waktu SMA, kalau abang diejek beb lah gitu, langsung berantam gitu kan. Tapi teman abang ini itu juga yang mengajarkan abang bagaimana cara mengampuni. Nah, adik-adik sekalian, nats yang luar biasa pada saat ini, harapannya Yesus mengharapkan kita sebagai anak sekolah minggu supaya kita tetap mengampuni, supaya kita tetap memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita. Karena jikalau kita memprioritaskan Yesus dalam hidup kita, tentu kebahagiaan yang daripada Yesus itu akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, begitu luar biasa apa yang menjadi firman Tuhan hingga pada saat ini, yang mana Engkau mengajarkan kami supaya kami lebih mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana juga Tuhan telah mengampuni orang-orang Yahudi, Pilatus dan juga pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu. Tuhan, tentu kami adalah manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan, kami mengharapkan supaya Roh Kudus Tuhan yang melingkupi hidup kami, yang menuntun hidup kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak dan menurut firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan orang tua mereka. Begitu juga dengan guru sekolah minggu, supaya kami semakin giat dalam melakukan ibadah kami, salah satu dalam bentuk mewujudkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak luput dari dosa. Untuk itu Tuhan, kami sangat berharap supaya Tuhan menghapuskan dosa-dosa kami, supaya kami layak masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang begitu indah, yang membuat kita lebih tenang dan menjadi pedoman bagi hidup kita. Jangan lupa adik-adik, tetap dibaca kembali firman Tuhannya sebagai penguat kita, oke? Kita masih lanjut untuk ibadah kita angkat pujian kita, ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Siapa dia? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Jangan lemas karena Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita waktu kita susah, waktu kita sedih. Dia selalu ada untuk kita. Tetap semangat adik-adik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah apa? Tak pernah
Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan ya. Sebelum baca ayat hafalan, kakak mau tanya dulu adik-adik sekolah minggu GKPS Gaperta. Pasti ada yang berulang tahun 1 minggu ini kan. Kakak-kakak guru sekolah minggu, abang-abang guru sekolah minggu juga pasti ada yang bersekolah minggu. Nah sekarang walaupun kita tidak bisa ketemu tatap muka, kami guru-guru sekolah minggu selalu mendoakan adik-adik guru sekolah minggu yang berulang tahun supaya panjang umur, sehat selalu, penuh dengan sukacita dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sekarang kita baca ayat hafalan kita yang tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Bunyinya begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi kakak bacakan, adik-adik juga bisa sambil mengikuti ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin, terima kasih untuk Kakak Ros untuk ayat hafalannya. Tetap dihafal ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan mengucapkan satu komitmen bersama-sama dengan kakak di sini. Kita ucapkan, kita angkat tangan dan persembahannya kita ucapkan Huberedoon Hubani Harajani Naibata. Kita ulangi sekali lagi, kita ucapkan sama-sama ya. Huberedoon Hubani Harajani Naibata. Kita angkat pujian kita, Saihu Pasangap Tong Tong Arion. Saihu pasangap tong tong arion, bai golukon, ai say martu puhanami tong tong, irumaon, sonang douhur marlajar ijo, gok do ambil tangaron ijo, min homado Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskan galangan tahumbani nebata. Ham Tuhan nebata paridop ni ur rohani segala pasu-pasu. Terima kasih mai sombakon ur nami hubamu. Halani humbamu do ijalo hanami pasu-pasu dan nagokan diar pakon nalayangan. Bani panorangon isombakon hanami do hubamu nagabi galangan nami diri nami pakon. Humban nami hinadongan nami nadop biniremuin. Pasu-pasu hamma galangan na isombahkon nami on gabi galangan nama passing nama bahan harjon mulambin hataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marahiti tonduimu asilambin ididah ibotoh jane emalas kun uhur nami bueni silayak-layakmu. Nadop ijalo hanami pakon nasihul berenmu ope huban nami. Ajari hamma hanami laho mangundus kun galangan nami na patut galongan kon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita martonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup
pasador nami aset orang ganup, sing boy dalonon nami salakana torsa, dupana soman nami torang age huja. Amin. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan nebata. Ipasu-pasu anjahe para Tuhan nebata mahita, isondangkon Tuhan nebata mabuhini hubata. Jana ma idop mahur ni mangida hita, idopakon Tuhan nebata ma bohini hubata. Jana ipasorap madami bani tondi tabe. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, sampai jumpa di minggu depan. Tetap setia dalam mengikuti ibadah ini, bukti setia kita kepada Tuhan Yesus. Dah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan kakak Cinta Dan kakak Yuni, Oke, dalam rangka memperingati Hari Paskah, kita akan mengadakan lomba. Wah, lomba apa kak? lomba apa kak? Kok aku nggak tahu? Ya kakak, kita akan mengadakan 2 acara, lomba menghias telur Paskah dan melukis telur Paskah. Loh gimana itu kak? Coba jelasin kak. Jadi lombanya itu kakak bisa melukis telur Paskah, kemudian kakak bisa lukis di kertas atau buat di karya-karya lainnya gitu kak. Melukisnya itu temanya tema apa kak? Temanya tentang Paskah kak, boleh telur Paskah atau salib atau yang karya yang kakak bisa buat gitu. Seru juga. Terus kak kalau misalnya udah dilukis tuh, itu kirim kemana? Kirimnya itu ke WhatsApp grup sekolah minggu. Nanti setelah dilukis atau karyanya sudah dibuat, boleh langsung foto dan kirimkan ke grup WhatsApp di bawah ini. Oh gitu kak. Terus kak dapat hadiah enggak? Dapat, pasti dapat dan hadiahnya oke. Nanti kalau menang diumumin enggak kak? Iya dong, akan diumumkan di gereja atau di YouTube ibadah kita. Wow seru sekali. Paling lama tanggal berapa ya kak? Paling lama kirimnya itu tanggal 2 April 2021. Jadi jangan lupa secepatnya. Terus karyanya akan diupload di YouTube Sekolah Minggu GKPS Gaperta. Gitu kak. Wow seru ya. Ayo adik-adik, berarti kita harus semangat mengerjainnya karena dapat hadiah. Terus nanti kita bisa dipanggil namanya di YouTube. Kan Iya seru bener kan? banget kak, bener Iya. banget. Jadi jangan lupa untuk adik-adik Sekolah Minggu, yuk secepatnya kirim supaya kita bisa lihat hasil-hasil adik-adik. Jangan lupa dari sekarang ya, ditunggu. Selamat menghias, yang Selamat rapi ya. menghias, Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Dadah. Shalom.